Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kesempatan ini ulun akan menjawab sebuah artikel yang ulun hari ini hanya dikirimi juga. Artikel ini intinya bahwa inya ini hendak mengharam-haramakan, membid'ah-bid'ahakan, mengapir-ngapirakan orang nang bearwahan di hari pertama kematian dengan berpegang kepada pendapat atau tulisan di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan dari datu kita, datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi orang ini menyerang kita dengan cara menggunakan pedang kita juga. Jadi pintar orang ini, termasuk orang pintar lah itu. Maka bebujuran ada di dalam kitab nih, membacakan aja lah. Ini pertanyaan orang tadi sudah ulun jawab menggunakan suara, tapi karena ini seksi, artinya sangat menarik untuk kita bahas, maka ulun ulahkan videonya juga supaya kena amunnya buhan pian ada menemukan ini, silahkan bagiakan video ini. Amunnya sudah dibagiakan, sarahnya aja lagi kayak apakah. Ini jawabannya. Sebelumnya ulun bacakan dulu apa yang menjadi poin-poin inya di sini. Nah, kitab kuning Sabilal Muhtadin Arab Melayu ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bermazhab Syafi'i pada halaman 87 juz 2. Beliau mengatakan makruh. Nah lah. Ini anunya, ini Sabilal Muhtadinnya. Nah, itu sudah di anunya kuning. Bahwa makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya sekalian manusia atas memakannya sebelum dan sesudah kematian seperti yang sudah terjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, itu kutipannya. Lalu syarah inya, arti syarah itu penjelasan inya, bahwa orang yang menghadirkan orang lain ketika kematian, ada orang kematian, lalu kita hadir di kematian itu, lalu orang tuh bahasa kita nyoba arwahan makanan, namanya pakan makanannya tuh ujar inya bid'ah dolalah yang perlu ditinggalkan, makruh atau bahkan haram. Itu bahasanya lah. Maka ada bujuran nih dalam Sabilal Muhtadin kayak apa itu. Nah, jadi sebelum ulun jawab perlu bubuhan pian ketahui juga bahwa kitab Sabilal Muhtadin ini adalah kitab berbahasa Melayu, hasil daripada terjemahan daripada kitab-kitab berbahasa Arab, kitab fikih bahasa Arab dari berbagai ulama. Artinya datu Kalampayan tuh mengambil pendapat-pendapat ulama dari berbagai kitab lalu ditulis sidin, diulah sidin menjadi sebuah kitab. Jadi tingkatan kitab ini termasuk
tinggi lah, artinya kada tinggi benar. Tapi untuk dipadahkan pemula kada juga, karenanya agak susah sedikit. Maksud ulun, semua permasalahan yang ada di Sabilal Muhtadin ini ada terdapat di kitab-kitab lain. Artinya, lamun nyebuan pian kesulitan memahami Sabilal Muhtadin, karena walaupun inya berbahasa Melayu, Sabilal Muhtadin ini bahasa Melayu, tapi banyak kata-katanya yang bahasa Bahari, kadang tapuntal menurut kita. Nah, kalau kita tahu bahasa Arab, kita baca misalnya Hawasil Madaniyah, kurang lebih aja tak kita baca misalnya Tuhfatul Muhtaj, ada aja juga di situ. Jadi ada kata-kata misalnya bingung kita bahasa Banjar, bahasa Banjar Bahari, bingung kita buka kitab yang lain, insya Allah tetamu aja. Jadi kada sulit kada. Nah termasuk ini agak sulit nih. Mungkin sebagian orang banyak yang terpengaruh, oh ternyata gitu kita kelampaian maharamakan orang berarwahan waktu meninggal itu sekalinya tuh ternyata bujuran mancungkung tulisannya. Nah itu tuh kita kayak apa? Hadang dulu. Kita buka dulu kitab Tuhfatul Muhtaj. Jangan. Kita buka I'anat Talibin aja dulu. Karena ya, kitab I'anat Talibin mengutip dari Tuhfah juga. Sabilal Muhtadin ini juga seperti dalam Tuhfah gitu. Artinya Tuhfatul Muhtaj kita sarah dari Minhaj. Nah ini kitab ini aja yang kita baca. Mana? Apa? I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Mulai sini lah. I'anatul Talibin. Juz mana? Juz Sani, juz kedua. Juz kedua. Nah, ini percetakannya. Dar Ibnu Abud. Halaman kalau ampun ulun halaman nih, halaman berapa tuh? 165. 165. Nah, di sini tulisannya daerah sini. Daerah sini kita baca kena. Nah, nih. Kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu, makruh artinya dimakruhkan. Li ahlil mayyiti, bagi keluarga orang yang meninggal, al julusu li ta'ziyah, berduduk. Jadi jangankan menyiapkan makanan, berduduk aja makruh. Orang meninggal, abah misalnya meninggal, kita sebagai keluarga, ada anak, ada bini misalnya, ada ya sepedang sanakan keluarga-keluarga yang lain, duduk menghadangi orang bertakziah, makruh sudah. Tulisannya mencungkong nih, kada usah lain dulu nang ini aja dulu, makruh. Coba pikir logika kita, duduk itu adalah pekerjaan yang biasa. Ada kawa kita ada duduk, tapi mesti duduk kita. Ada kawa berdirian terus. Nah, tapi apa sambungannya? Duduk li ta'ziyah, menghadangi orang yang bertakziah. Orang bertakziah itu orang berkunjung lalu menghibur kita, itu orang bertakziah karena menghibur, menyuruh bersabar. Sabar aja ikam nakai. Insyaallah ada aja baiknya. Amunnya anak meninggal, insyaallah kena inya nang membawa ikam ke dalam surga. Jadi bersabar aja, kena ada aja gantinya yang lebih baik. Allah kada mungkin mengambil kecuali menggantikan yang lebih baik. Nah itu bahasa-bahasa orang bertakziah. Lalu kita duduk menghadangi, duduknya itu tadi makruh. Jadi belum lagi masalah makan, belum lagi. Dari sini sudah kira-kira adalah gambaran kira-kira maksudnya dari siapa? Dari Datuk Kalampayan dalam kitab Sidin tuh, maksudnya tuh kira-kira sudah ada gambarannya lah.
Kalau belum, kita sambung. Jadi duduk aja nyerah. Wazan ta'amin yajma'unan nasa alaihi. Kemudian inya menyiapkan makanan supaya berkumpul manusia atas inya itu tadi. Duduk lalu mengolah makanan. Tujuannya apa? Supaya orang datangan berkumpul menghadapi mayat yang keluarga kita yang meninggal tadi itu. Jadi duduknya aja sudah makruh, habis itu mengolah makanannya makruh juga. Itulah sudah. 5 ruya Ahmad bin Jarir Ahmad 5 ruya Ahmad an Jarir. Ini dalilnya, ambilannya dari sini. Hadis Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah qala ujar Rasulullah kunna na'ud lain Ahmad an Jarir qala, lain Rasulullah yang berkata. Jarir bin Abdullah yang berkata, qala kunna na'uddu, kami menghitung, memasukkan al-ijtima'a, kami memasukkan berkumpul-kumpul itu tadi itu ila ahlil maiti, berkumpul kepada keluarga orang meninggal itu, wasun ahumut ta'ama, dan meulahkan ahli atau keluarga tadi itu akan makanan ba'da dafnihi minan niyahah, sesudah dikuburakan lalu berkumpul-kumpulan lalu mengolah makanan, itu termasuk daripada niyahah. Nah, sudah kita ketahui niyahah itu termasuk daripada sesuatu yang diharamkan. Niyahah itu maksudnya kayak ini, orang meninggal lalu kita menangis, betuhok menangis, pokoknya bertandik-tandik tupang, merabit-rabit kantung baju, mahampas ke kopiah, batilanjang dan sebagainya. Ngarannya aja orang apa ngarannya niyahah nih lah. Niyahah nih bahasa kampungnya itu apa ya? Kada terima takdir lah, itu aja sudah. Kada terima takdir. Kada sanggup menerima takdir itu. Nah, padahalnya itu menangisi kadanya nang kada orang meninggal, kada menangisi nasibnya juga kayak apa aku nih mah ditinggalkan. Nah, itu baku kuciak kayak itu, menangis-nangis. Itu sudah termasuk niyahah. Nah, itu menangis. Jadi yang dilarang itu niyahah. Niyahah itu meratapi nasib. Nah, itu bahasanya. Meratapi nasib. Itu yang dilarang. Lalu menangis-nangis karena meratapi itu tadi tuh. Nah, itu yang kada boleh. Kalau hanya menangis karena sedih, biasa aja, itu manusia. Menangis nang biasa lah. Tapi yang punya sampai bakuciak-kuciak, apalagi sampai kisah kesurupan, ada tuh orang kami, wadah kampung kami yang kisah kesurupan tak jingkar mau batik, kayaknya orangnya pura-pura aja. Itu niyahah. Walaupun kada keluar baju mata, bertandik-tandik dan sebagainya. Nah, itu niyahah karena itu dilarang, haram. Menangis boleh aja menangis, tapi amunnya dimasukkan ke niyahah, artinya meratap, menangis dalam rangka meratapi kematian. Nah, itu kada boleh. Tapi amunnya menangis kesedihan biasa karena orang tua, biasa ya orang menangis. Biasa orang sedih itu sampai meneteskan air mata, biasa. Itu manusia. Amunnya kada menangis-nangis, itu antara dua aja. Amunnya kada kesukaan, memang sudah inya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sampai itu paham sudah takdir Allah nih, ngartinya. Lalu inya pikirannya lebih tenang. Jadi kada menangis lagi. Tapi amunnya menangis itu biasa. Biasa aja. Artinya orang awam seberataan biasa itu. Tapi amunnya menangisnya dalam rangka meratap, haram jadinya. Nah, sudah sampai di sini mulai dah kira-kira tuh, kita buka sedikit. Wa yustahabbu li jirani ahlil mayit, disunatkan bagi tetangga orang yang meninggal itu, tetangga keluarga orang yang meninggal itu disunatkan
walau ajanib, walaupun kada bakal warga, wa ma'a rifihim, dan orang yang dikenal oleh tetangga itu tadi, yang dikenal oleh ahli mayit, keluarga mayit itu tadi. Wa in lam yakunu jiranan, sekalipun kada tetangga, kita kenal lawan nang meninggal tuh, sekalipun kada tetangga disunatkan juga. Wa aqaribihi al-abaid, keluarga jauh disunatkan juga. Wa in kanu bi ghairi baladil mayit, sekalipun mereka keluarga jauh tadi tuh kada sa negara, kada sa kampung, disunatkan juga. Apa yang disunatkan? An yasna'u, bahwa inya maulah li ahlihi ta'aman, maulahakan makanan, gasan, gasan yang keluarga mayat tadi. Jadi ada tetangga meninggal, nah keluarganya itu kita ulahkan makanan sunat tuh, kita nama ulahkan, kita sebagai tetangga. Tadi ada sudah anunya, kada sekedar tetangga aja, keluarga jauh kah, atau orang yang kita kenal kah, yang meninggal itu tadi. Sunat kita itu tadi mengulahkan ta'aman, mengulahkan makanan, gasan inya, gasan orang keluarga yang meninggal tadi, li ahli ta'aman yakfihim yauman wa lailatan, yang mencukupi untuk sehari semalam. Ini membantu supaya jangan terlalu bersedih. Kadang-kadang kada masaki lagi karena lalu kita yang mengulahkan. Wa an, dengan sedikit memaksa, alaihim, disuruh bujur-bujur, suruh makan dulu ikam sana kae, kena garing pulang ikam pulang meninggal. Nah kayak itu disuruh, karena itu tadi kadang-kadang inya supan hendak makan atau tapi kirakan macam-macam, lalu kada makan, lalu kita ulahkan makanan, lalu kita suruh, itu sunat. Terus wa yahrumu san'uhu linnaihah, haram maulahakan makanan itu tadi untuk orang yang naihah. Naihah itu apa ya? Orang yang meratap. Jadi ada orang meninggal, ada keluarga yang meratap, kita ulahkan makanan. Atau orang lain berkunjung meratap, berataan, kita ulahkan makanan, haram tuh. Sekalipun tetangga yang mengulahkan, sekalipun ulang rumah yang mengulahkan, haram tetap. Karena apa? Li'annahu i'anatun ala maksiatin, karena inya itu termasuk bersakongkol dalam kemaksiatan, menolong orang yang memaksiat. Naihah atau ratapan, meratapi mayat itu adalah termasuk daripada maksiat. Lalu kita mengulahkan makanan, menyiapakan hanggan orang meratap itu tadi, itu termasuk daripada maksiat, maka haram. Apa kaidah fikihnya? Kullu ma yatawassalu bihil wajib fahuwa wajib, wa kullu ma yatawassalu bihil haram fahuwa haram. Setiap yang sesuatu yang menyampaikan kepada yang yang wajib, maka wasilahnya itu wajib juga. Setiap yang menolong atau membantu atau memfasilitasi kepada yang haram, maka terumpat juga orang yang membantu tadi, bendanya itu tadi terumpat juga. Contoh, misalnya kita siapakan orang jeble, di situ orang bermaksiat, berjudi, minum-minuman, pelacuran dan sebagainya. Mereka berdosa, tapi kita yang tahu menyewakan, mengambil sewa dari situ, duitnya haram. Kenapa? Karena gawian yang digawi di situ haram. Kita termasuk orang yang menolong orang untuk membantu kegiatan tersebut. Nah, itulah orang yang niyahah tadi, orang yang meratapi itu tadi haram. Lalu kita menyiapkan makanan, memfasilitasi, mau menyiapkan hotel, menyuruhnya guring di sini, kamu guring di sini aja nah. Ikam top benar aktingnya, misalnya harap benar menangis,
Nah, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa mengumpulkan makan orang. Itu maksudnya itu memberi makani orang hanggan apa? Hanggan supaya orang itu berdatangan, supaya makin banyak yang datang, makin banyak yang maratapi. Yang maratapinya itu yang haram. Nah, ada lagi di kitab lain itu disebutkan bahwa orang jahiliyah zaman dahulu, mungkin sampai wahini ya, karena kita ini beda apa ngarannya, beda budaya. Kalau orang Arab, terutama yang zaman dahulu tuh, amunnya orang datang, kalau orang meninggal tuh makin banyak yang datang, makin banyak yang meratapi, itu makin terhormat status orang tuh. Makanya wani mau upah, wani membil upah, kayak apapun caranya supaya orang tuh datangan. Diupahinya orang datang 100.000, 100.000, 100.000. Supaya orang tuh datang ke rumahinya, supaya banyak, supaya menunjukkan lawan orang bahwa ini adalah mayat yang terhormat. Itu ada anunya, ada jadi jadi bisnis gitu. Nah, sama aja misalnya juga kada berupah tapi menyiapkan makanan. Lalu orang datangan, tujuannya apa? Supaya meratap di situ. Nah, lalu kita kali-kali, kita hitung-hitung, kita timbang-timbang dengan keadaan budaya di kampung kita, di negara kita Indonesia kayak apa. Di wadah kita ini, orang berkumpul itu bukan untuk meratap. Kadang-kadang tertawaan di muka situ. Bepandiran. Kenapa? Itu sekedar kita pertama takziah, menghibur orang yang keluarga yang ditinggalkan. Kemudian makanan yang disiapkan itu bukan hanggan menjamu orang ini supaya meratap kada. Siapapun yang datang diberi apa tujuannya, ini perlu kita ketahui juga supaya apa? Bujur niat kita bagi keluarga yang meninggal nih. Kenapa kita menyiapkan makanan itu? Sebagai sedekah. Hanggan mayat pahalanya. Itu tuh sedekah. Itu niatnya. Bukan menjamu orang hanggan meratap. Punya menjamu orang hanggan meratap, haram toh. Itu yang dimaksud di dalam 9 muhtadin itu. Jadi kada danang lain. Meratapnya itu nah. Menyewa orang, menyuruh orang, mempromosikan kepada orang lain supaya datangan hanggan meratapi mayat keluarga kita tadi, itu yang diharamkan. Jadi tadi sudah disebutkan di awal, jangankan menyiapkan makanan, duduk aja menghadangi orang nang meratap tuh, duduk melayani, bahasanya tuh kita menghormati orang yang datang karena inya meratap, itu sudah haram. Duduk tuh apa dah? Duduk pang. Duduk ini suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Dudukkah, kada dudukkah kita kada jadi masalah. Lalu diharamkan, kenapa? Ada sebab. Sebabnya apa? Karena kita menghadangi orang meratap, menghadangi orang bertakziah, meratapi mayat keluarga kita. Makan dari bang, makan tuh bersedekah, berpahala. Tapi amunnya tujuannya gasan meratapi, gasan menjamu orang datang supaya hanggan meratapi mayat yang meratapi itu hukumnya haram, maka menyiapkan makanan itu juga haram. Nah, jadi kira-kira jelas sampai di situ. Buan pian silahkan aja munnya hendak nang lebih anunya buka aja Tuhfatul Muhtaj atau ya anu Talib, ini masih panjang lagi penjelasannya. Tapi ulun simpulkan sedikit aja, bacakan sedikit aja karena keterbatasan juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.